Kalau dengar kata halal, apa sih yang pertama kali kepikiran sama Anda? Makanan, ya kan? Tapi gimana kalau saya bilang, itu sebenarnya adalah sebuah pasar global raksasa yang sering banget disalahpahami, jauh lebih luas dari sekedar apa yang ada di piring kita, dan penuh dengan peluang yang luar biasa. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Betul banget, kita lagi ngolongin pasar global senilai 580 miliar dolar setiap tahunnya, dan angka ini terus naik. Ini bukan lagi pasar kecil-kecilan loh, ini adalah kekuatan ekonomi raksasa yang mencakup pariwisata, kosmetik, logistik, dan banyak lagi. Angkanya aja udah nunjukin skala yang benar-benar gila. Nah, salah satu sektor yang paling menarik itu ya pariwisata halal. Dan ini bukan cuma soal nyediain makanan yang sesuai aturan ya. Seperti yang kita lihat di sini, ini pendekatannya menyeluruh. Ini tentang menciptakan seluruh ekosistem perjalanan, mulai dari hotel, tur, hiburan, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Jadi para traveler bisa menjelajahi dunia tanpa harus kompromi soal keyakinan mereka. Biar kita benar-benar paham pasarnya, kita bakal lihat 3 studi kasus yang beda banget. Yang pertama, kita terbang dulu ke destinasi wisata yang udah terkenal, Antalya di Turki. Di sana, para peneliti nemuin teka-teki psikologis yang mengejutkan tentang apa sih yang sebenarnya dicari oleh wisatawan halal. Para peneliti ini memecah citra sebuah destinasi jadi 2 bagian. Pertama, ada citra kognitif. Anggap aja ini resum atau spek teknis dari sebuah tempat. Bersih nggak? Aman nggak? Infrastrukturnya bagus nggak? Terus yang kedua, ada citra afektif. Ini lebih kayak wawancara atau vibe-nya. Gimana perasaanmu di sana? Apakah tempat itu bikin kamu merasa diterima, santai, atau malah seru? Jadi pertanyaannya sekarang, mana yang lebih penting? Punya spek teknis yang ciamik atau vibe yang juara? Mana yang bikin wisatawan gak cuma puas, tapi juga sampai mau merekomendasikannya ke teman dan keluarga mereka? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Citra kognitif, yaitu spek teknis yang bagus, kayak kebersihan dan keamanan, emang bikin wisatawan merasa puas. Tapi anehnya, hal yang sama justru bikin mereka cenderung gak merekomendasikan tempat itu. Sebaliknya, citra afektif, vibe atau perasaan emosional, ternyata nggak terlalu ngaruh ke kepuasan, tapi justru jadi satu-satunya pendorong positif orang mau merekomendasikan destinasi itu. Luar biasa kan paradoksnya? Jadi, inti masalahnya di sini. Punya spek yang bagus atau resume yang keren, itu penting biar wisatawan merasa puas selama liburan. Tapi, kalau Anda mau mereka jadi duta buat destinasi Anda, kalau Anda mau mereka cerita kemana-mana, yang paling penting itu adalah vibe-nya. Perasaan emosional yang mereka bawa pulang. Jadi, fakta itu nggak mendorong promosi dari mulut ke mulut, tapi perasaan itu yang bikin viral. Oke, tadi kita udah ngomongin destinasi yang udah jadi. Sekarang, gimana kalau kita coba lihat cara membangun destinasi halal dari nol? Studi kasus kedua kita ini ada di Batang, Indonesia. Di sana, ada sebuah model kolaborasi yang keren banget dipakai buat menciptakan desa wisata halal. Di sana, mereka pakai kerangka kerja yang disebut model pentahelix. Idenya tuh simple tapi kuat banget. Pariwisata yang sukses itu nggak bisa dibangun sendirian. Butuh kolaborasi yang terkoordinasi antara 5 pilar utama. Akademisi, dunia usaha, komunitas lokal, pemerintah, dan juga media. Dan di sini, pembagian tugasnya jelas banget. Akademisi ngasih ilmunya. Dunia bisnis nyediain modal dan investasinya. Komunitas lokal yang menjalankan operasional sehari-hari dan menjaga keasliannya. Pemerintah jadi koordinator, mestiin semua berjalan sesuai aturan. Dan media, tugasnya nyebarin beritanya. Setiap pilar punya peran yang nggak bisa digantikan. Tadi kan kita lihatnya dari skala besar ya, level destinasi. Sekarang coba kita persempit, kita zoom in ke level mikro, lihat studi kasus terakhir kita. Studi ini fokus ke usaha kecil dan apa sih yang sebenarnya paling penting buat kesuksesan sebuah produk di pasar halal? Jadi ceritanya di Malang, Indonesia, peneliti ngambil contoh yang spesifik banget. Usaha kecil dan menengah yang bikin keripik apel, oleh-oleh yang populer di sana. Mereka penasaran, dari semua hal yang bisa jadi fokus, pemasaran, SDM, atau produknya sendiri, mana yang benar-benar jadi kunci kesuksesan mereka. Dan hasilnya, wah, bedanya jauh banget. Pakai sebuah metode analisis, mereka nemuin kalau variabel produk, kualitasnya, kepercayaannya, integritasnya, itu punya bobot prioritas 0,726. Bandingin deh sama sumber daya manusia yang cuma 0,198 dan pemasaran yang jauh di bawahnya, cuma 0,076. Pesannya jelas banget. Di pasar halal, produk itu adalah raja.
pemasaran, dan tim Anda memang penting. Tapi itu semua nggak ada artinya kalau produknya sendiri nggak bisa dipercaya. Nah, ini dia yang nyambungin semuanya. Studi ini secara gamblang bilang kalau sertifikat halal itu bukan cuma stempel buat nunjukin kepatuhan agama. Sertifikat itu berfungsi sebagai sinyal kualitas, keamanan, dan nilai yang lebih tinggi buat semua konsumen. Sertifikat itu jadi semacam jaminan kepercayaan, yang seperti kita lihat tadi adalah komponen paling penting dari produk itu sendiri. Oke, kita udah jalan-jalan nih dari psikologi turis di Turki, pembangunan komunitas di Batang, sampai ke keripik apel di Malang. Sekarang, mari kita rangkum 3 pelajaran universal yang bisa kita ambil dari semua ini. Pelajaran pertama, dari Antalya. Kalau urusannya mendorong rekomendasi dan loyalitas, perasaan emosional dan vibe yang diciptakan sebuah destinasi itu jauh lebih kuat daripada daftar spek teknisnya. Kepuasan itu basisnya fakta, tapi kalau mau orang ngomongin tempat kita kemana-mana, itu semua soal perasaan. Pelajaran kedua dari Batang, membangun ekosistem halal yang sukses itu bukan kerjaan satu orang, butuh kemitraan yang disengaja antara akademisi, bisnis, pemerintah, media, dan yang paling penting, komunitas lokal itu sendiri. Model Pentahelix ini nunjukin kalau sukses itu harus keroyokan, nggak bisa sendiri-sendiri. Dan pelajaran terakhir, dari Malang pada akhirnya, mau itu destinasi wisata atau cuma sekantong keripik, yang dijual itu adalah kepercayaan. Kualitas produk yang diperkuat sama penanda kepercayaan kayak sertifikasi halal, itu adalah fondasi dari segalanya. Tanpa itu, pemasaran sehebat apapun di dunia ini bakal gagal. Ketiga studi kasus ini benar-benar ngebuka mata kita ya soal kompleksitas dan peluang besar di dalam ekonomi halal. Ini jadi bikin kita mikir kan, kalau pasar sebesar ini aja bisa sering disalahpahami, kira-kira pasar raksasa apa lagi yang mungkin tersembunyi di depan mata kita, yang cuma nunggu buat ditemukan?